Seringkali kita terjebak pada definisi bahwa leader adalah ketika dia menjabat sebuah posisi atau title. Kalau ketika seseorang itu bisa menggerakkan ketika dia punya posisi, begitu dia sudah nggak menjabat di posisi itu, apakah anak buahnya yang dulu masih bisa digerakkan apa tidak? Pentecostal Podcast, a podcast from Sekolah Tinggi Teologi Bethel, Indonesia. We're providing you a far-reaching discussion about life from theological perspective to its practical solution. Please enjoy and listen. May the Holy Spirit guide us. E Christ. Salam, jumpa kembali dengan saya Andreas Budi dalam Pentecostal Podcast. Puji Tuhan, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Saya perkenalkan Dr. Agus Heru Daryono. Selamat datang Pak Agus. Terima kasih Pak Andreas, senang sekali. Puji Tuhan. Beliau adalah seorang pastor, tetapi juga seorang leader di marketplace. Ya, ini adalah pembicaraan yang akan kita gali dengan tamu kita. Dan biarlah dalam pembicaraan ini banyak akan terungkap hal-hal yang menarik, Pak Agus. Baik Pak. Ya, Pak Agus bisa memperkenalkan diri posisi Pak Agus sekarang, silakan Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Andreas. Saya sekarang bekerja di pharmaceutical company, PT-nya Daria Varia, dan di situ saya sebagai corporate strategy director. Jadi yang menjembatani company untuk mencari peluang-peluang baru dari level strateginya, dan itu di pekerjaan sehari-hari. Namun di luar pekerjaan sebagai corporate director, strategi director, saya juga menggembalakan ya di salah satu GBI di Pluit, dan juga perintisan ada juga di Semarang, Pak. Seperti itu. Selain itu juga sebagai akademisi, saya juga masih mengajar sebagai dosen tamu di beberapa universitas seperti IPB, Universitas Parahyangan, maupun juga kelas MM UI yang malam, Pak Andreas. Jadi paling tidak tiga role itu ya, sebagai karyawan, sebagai gembala, dan juga sebagai dosen, begitu Pak Andreas. Ya, wow, sibuk sekali tentunya ya Pak Agus ya. Bersyukur, masih sibuk Pak. Iya. Baik, kalau dalam company Pak, berapa lama Bapak sudah bekerja di situ Pak? Kalau di pharmaceutical company saya itu sudah 30 tahun Pak. Wow. Ya, dan Tuhan berikan kesempatan kepada saya paling tidak ada di 4 company besar ya. Saya 22 tahun ada di Pfizer Pak, yang sekarang vaksinnya terkenal. Kemudian saya berpindah ke MSD, Merck Sharp & Dohme, dan kemudian pernah bergabung dengan Zuellig Pharma, dan kemudian sekarang di Daria Varia. Jadi total saya 30 tahun sama industrinya. Tetapi puji Tuhan, kalau dari sisi posisi atau role, Tuhan kasih kesempatan mencoba di semua divisi. Jadi saya pernah di divisi sales, di marketing, di business development, ya, di market research gitu ya. Bahkan juga sempat handle human resource juga sebagai direktur HR juga, Pak Andreas. Kalau orang bilang sudah banyak makan garam ya Pak. Dengan berbagai macam fase yang pernah dilalui ya Pak Agus ya. Puji Tuhan Pak. Ya. Puji Tuhan. Pak Agus tentunya sebagai leader. Nah, kita akan ngomong tentang leadership Pak Agus. Kita mulai dari yang paling dasar dulu, definisinya dulu Pak Agus. Bisa diberikan kepada kami apa sih sebenarnya yang paling gampang kita memahami tentang leadership Pak Agus? Iya. Seringkali kita terjebak pada definisi bahwa leader adalah ketika dia menjabat sebuah posisi atau title. Tetapi sebenarnya leadership itu lebih daripada itu. Leadership itu adalah bagaimana sebuah proses mempengaruhi. Jadi leadership is not about title or position, tetapi leadership itu lebih berbicara bagaimana kehidupan kita bisa mempengaruhi orang lain. Jadi meskipun kita tidak mempunyai posisi atau jabatan, tetapi kehidupan kita itu bisa mempengaruhi dan menggerakkan orang lain.
itu di situ kita sebenarnya leader. Gitu. Seperti itu. Jadi jangan menunggu punya posisi, tetapi bagaimana kita berpikir kita bisa mempengaruhi dan menggerakkan orang lain. Oke. Mungkin definisi singkatnya Definisi itu, itu, Pak. Iya. Termasuk menggerakkan teman kita itu leader ya Pak ya? Betul, ya. Jadi sederhana saja gitu. Saya sering memberikan contoh seperti ini, Pak Andreas. Jadi untuk checkingnya apakah kita itu punya leadership capability gitu kan? Kalau banyak orang yang minta saran kepada kita, minta advice kepada kita, kemudian begitu kita bilang, yuk kita ke sana, yuk kita makan siang, dan banyak pengikut dan kita mudah menggerakkan, itu tanda Pak, Ya, bahwa ya. kita punya leadership capability di sana. Oke, Gitu. oke. Jadi memang kita tidak membayangkan leadership itu seperti orang yang memimpin, yang Betul. nggak ke situ ya Pak. Iya. Tapi pengaruhnya ya Pak ya. Pengaruhnya seperti apa? Karena begini Pak, kalau ketika seseorang itu bisa menggerakkan ketika dia punya posisi, nah itu harus dites nanti. Begitu dia sudah nggak menjabat di posisi itu, apakah anak buahnya yang dulu masih bisa digerakkan apa tidak? Gitu ya. Gitu. Itu ngetesnya seperti Untuk itu ya, Pak, ngetesnya ya? seperti itu, ya. Karena begini, begitu kita hanya leadership yang di position level saja, orang akan ngikutin kita karena kita punya posisi. Tapi lebih daripada itu, ketika kita sudah nggak menjabat itu, posisi itu, tetapi orang masih respect dan masih mau kita gerakkan, oh itu luar biasa Pak. Gitu ya, Pak, Itu ya. the true leadership is itu Iya, Pak. iya, iya, Iya. iya. Nah ini kan Pak Agus punya pengalaman dua dunia nih saya katakan. Dunia sekuler, dunia marketplace dengan dunia rohani Pak. Betul Pak. Ya saya pengen tahu Pak, apa sih sebenarnya bedanya antara leadership di dunia rohani dan di dunia marketplace Pak? Iya, menarik Pak. Ini pertanyaan menarik dan pergumulan saya ya ketika Tuhan panggil juga untuk pelayanan sebagai gembala. Kan ada pertanyaan, apakah saya ini mau full timer atau seperti apa? Ternyata yang Tuhan taruh adalah saya tidak full timer tapi saya full heart gitu kan. Ya, saya full heart kemudian masih juga bekerja aktif gitu. Karena apa? Sebenarnya kita tidak bisa mendikotomikan kepemimpinan di gereja dengan kepemimpinan di luar gereja. Betul. Karena leadership itu tidak bisa dibelah seperti itu. Ya. Karena leadership itu persepsi kita di dalam gereja dan di luar itu harus sama gitu. Jadi jangan sampai kita kelihatan punya kepemimpinan yang bagus di gereja, tetapi begitu dicek ketika kita memimpin di korporasi, kok beda banget gitu. Kalau ke gereja ini pemimpin seperti malaikat gitu kan. Tapi kalau kemudian di corporation di sehari-hari tidak terlihat seperti itu. Iya. Nah, jadi yang pertama adalah kita tidak bisa mendikotomikan kepemimpinan, karena kepemimpinan itu harus genuine ya Pak ya. Jadi apa yang dilihat, apa yang dirasakan ya seperti itu di mana-mana gitu. Nah jadi tidak ada perbedaan Pak sebenarnya. Ya. Jadi nggak ada perbedaan ya Pak. Iya. Cuma kita ngomong tentang nilai Pak. Tentang nilai ya. Iya. Sebagai pastor leadership yang aktif di dalam marketplace nih, nilai-nilai apa Pak yang utama ya, yang terutama ingin disasar Pak atau disampaikan kepada yang lain Pak, nilai-nilainya Pak? Iya. Ya. Jadi ada saya ingin mengatakan demikian, the most important ingredients dari leadership itu integrity Pak. Integrity ya Iya. Pak ya. Jadi itu hal basic fundamental yang dimiliki entah itu pemimpin gereja maupun pemimpin sekuler gitu. Yeah. Nah, memang sangat menantang sekali karena saya juga pelayanan di gereja dan juga saya memimpin tim di perusahaan. Karena apa yang karyawan saya lihat itu mereka juga menilai saya gitu. Betul. Jadi makanya ketika saya di mimbar di gereja saya bilang, kalau Bapak Ibu kepengen menilai saya seperti apa jangan lihat ketika saya ada di mimbar. Tetapi Bapak Ibu harus lihat saya ketika di rumah saya seperti apa. Tanya karyawan saya seperti apa itu. Genuinitasnya di situ. Jadi integrity menurut saya adalah hal yang sangat penting dalam bicara nilai-nilai kepemimpinan. Ya. Karena pemimpin tidak hanya
fokusnya pada pencitraan saja Pak Andreas, tetapi lebih daripada itu pencitraan itu di realitinya sama gitu. Makanya kadang kita nggak boleh juga terjebak pada leadership yang pencitraan di medsos dan segala macam. Tetapi menilai leadership kita seperti tahu apakah leadershipnya itu berintegritas apa tidak, kita harus berinteraksi dengan orang itu, Pak. Jadi sehari-hari kita lihat bagaimana dia men-treat orang lain gitu. Jadi kita tidak bisa cuma lihat entah gembala, entah pendeta hebat ya, entah pemimpin ya, direktur hebat. Kita harus tahu benar-benar ketika kita mungkin kita punya kesempatan ya seminggu, 2 minggu, sebulan berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan yang lebih penting lagi kenapa saya mengambil tetap bekerja di marketplace, karena kepemimpinan ini bicara circle of influence, Andreas. Kalau saya hanya di gereja, circle of influence saya hanya sebatas itu, jumlah jemaat saya. Tetapi di marketplace dan sebagai akademisi ketika saya ngajar, itu berarti orang yang akan saya pengaruhi lebih lebar lagi untuk menanamkan nilai-nilai itu. Karena kan pada intinya adalah nilai-nilai itu kita bisa tularkan, seperti itu Pak Andreas. Pak Agus, apakah ada kendala Pak di dalam menyebar meluaskan nilai-nilai ini Pak dalam dunia corporate ataupun di gereja? Ini hal yang menarik Pak, dan tantangan terbesar adalah kita kepengen menanamkan sebuah nilai, tetapi seringkali pengaruh di luar itu nilai negatifnya lebih besar, ya. Makanya kalau bicara mengenai apakah ada kendala, sangat besar sekali Pak Andreas, ya. Karena begitu kita melihat di luaran dan segala macam, hal-hal yang sebenarnya nilainya itu tidak benar, tetapi ketika dilakukan secara kolektif itu menjadi sebuah kebenaran. Nah, kita berperannya di situ Pak Andreas. Nah, makanya kalau saya melihat nilai positifnya, kalau kita menggembalakan dan juga kita punya menggembalakan juga di corporation, kita bisa pegang teguh nilai-nilai itu. Tetapi satu hal yang saya lihat di sini, pemimpin bisa bergerak dengan integritas untuk tetap fokus pada nilai-nilai itu ketika dia sudah selesai dengan dirinya sendiri Pak Andreas. Dia nggak pernah melihat lagi, setiap bangun pagi yang saya coba latih adalah bukan melihat hari ini tuh saya akan berprestasi apa, tetapi ketika kita sudah di satu level kepemimpinan top leader, setiap pagi kita harus berpikir hari ini saya bisa mengembangkan anak buah jadi seperti apa gitu. Jadi senternya sudah bukan ke kita lagi, tetapi bagaimana orang-orang yang kita pimpin itu dia terus berkembang dan berkembang. Karena legacy kita akhirnya adalah ketika kita melihat dulu yang sama-sama dengan kita, dia cepat sekali pertumbuhannya gitu Pak. Jadi dengan kata lain Pak, seorang pemimpin yang genuine itu akan melihat luar biasa kalau anak buahnya naik ya Pak ya. Betul. Anak buahnya naik, anak buahnya berhasil, dia akan merasa wow, ini adalah berkat yang Tuhan berikan bagi kami, gitu ya Pak ya. Betul itu hal yang luar biasa, dan itu hanya bisa diterima oleh leader yang memang fokusnya adalah untuk mengembangkan orang Pak. Tapi karena kita sering menjumpai juga insecure leader Pak, dia merasa nggak aman ketika melihat anak buahnya berkembang gitu. Tapi padahal ketika kita legowo gitu ya, anak buah kita bisa berkembang dengan pesat, itu bersyukur sekali Pak. Iya. Saya pikir sama ya harusnya antara yang rohani dan sama Pak. Yang corporate sama ya Pak ya. Iya. Pak Agus, saya dengar Bapak ini menjadi konsultan dari John Maxwell ya Pak. Ya, menjadi certified trainer Pak untuk leadership John Maxwell. Mungkin Bapak sedikit bisa berikan kepada kami Pak prinsip-prinsip nilai yang John Maxwell tulis, buku-bukunya kan banyak tuh Pak. Yang paling sederhana yang bisa kita aplikasikan di dalam leadership di tempat di Indonesia lah. Benar Pak. Jadi sebelum saya memutuskan untuk mengambil sertifikasi John Maxwell, saya memang belajar banyak buku dan kemudian saya harus memilih saya akan lebih kemana, dan saya menemukan
John Maxwell ini kok fit sekali ya dengan nilai-nilai antara di sekuler dan juga di gereja. Nah, satu hal yang ingin saya sharingkan pada kesempatan ini adalah yang kita pelajari dari nilai-nilai leadership John Maxwell adalah leader itu create leaders, bukan create followers. Oke. Ya, jadi ketika leader hanya menciptakan follower-follower, sebenarnya dia tidak mengembangkan orang, gitu. Dan ketika leader itu pikirannya adalah create leaders, yang di mindset dia bagaimana anak buah saya dia terus berkembang dan kemudian menjadi leader-leader baru seperti itu, Pak. Jadi itu hal yang harus terjadi juga di penggembalaan. Bagaimana seorang gembala mulai mengidentifikasi mana yang akan jadi wakil saya, mana yang akan jadi suksesor saya, seperti itu. Atau katakan nanti saya belum harus digantikan, kemudian misalkan suatu saat jemaatnya itu sudah berkembang, mana yang saya akan utus untuk jadi otonom, seperti itu. Nah, dengan kita punya konsep leader create leaders, sehari-hari fokus kita nggak mikirin kita harus kemana naik lagi, enggak. Tetapi kita lihat anak buah kita sudah jadi apa gitu. Makanya ketika leader create leader, dia harus selalu bertanya setiap tahun, saya punya direct report 5. Dari 5 orang ini dibandingkan dengan setahun yang lalu, dia bertumbuhnya seperti apa gitu. Ya. Jadi memang intinya leader create leader ini menjadi fokus ya Pak ya. Betul, Pak. Kadang-kadang memang leader create followers, Pak. Betul. Sehingga merasa bangga kalau followersnya banyak ya, Pak. Yeah. Padahal sebenarnya intinya ke situ ya, Pak. Yeah. Pemimpin untuk menciptakan pemimpin yang baru ya, Pak ya. Betul. Sehingga mereka pemimpin-pemimpin baru yang diciptakan bisa menciptakan lagi ya, Pak. Menciptakan pemimpin-pemimpin Iya, baru. iya. Karena kalau leader itu terjebak, leader hanya create follower, dia hanya membangun reputasinya sendiri, Pak. Dan melupakan untuk mengembangkan anak buahnya. Iya. Saya tangkap, Pak. Iya, Pak. Pak, di dalam Alkitab ada kepemimpinan hamba nih, Pak. Ya, ini gambaran kepemimpinan hamba nih. Apakah bisa nyambung, Pak, dengan kepemimpinan ini, Pak? Kepemimpinan yang di corporate atau kepemimpinan dalam gereja nih. Poin ini kan menarik sekali kalau di Alkitab kepemimpinan hamba menjadi kayaknya menjadi basic servant leadership. Ini gimana, Pak? Ya. Sebelum menjawab itu saya sharing sebuah pengalaman spiritual dulu ya Pak Andres, saya mohon izin. Suatu saat di perusahaan gitu kan, ketika ada suatu peristiwa yang saya melihat ada karyawan staf yang levelnya sangat bawah, saya merasa dia melakukan sesuatu kok yang nggak pas dengan saya, kayak tidak menghargai saya gitu. Nah, terus kemudian saya berpikir, saya merasa tersinggung gitu kan. Dalam hati saya, dia nggak tahu ya siapa yang gaji dia itu per bulan, setiap bulannya siapa, kok dia kok berlakunya seperti itu gitu. Ketika saya masuk ruangan, saya seperti ditegur, Pak. Ya udah pasti mungkin ditegur Roh Kudus. Tajam sekali Roh Kudus bilang kepada saya, siapa yang bilang bahwa stafmu yang gaji kamu? Kaget saya, Pak. Seperti Roh Kudus bilang gitu. Kamu tahu nggak, perusahaan ini yang memberkatin saya, Tuhan itu seperti bilang begitu. Jadi kamu jangan pernah bilang bahwa staf itu yang menggaji kamu. Saya yang gaji perusahaan ini. Saya kaget, saya mohon ampun. Dari situ saya belajar kembali bahwa oh iya, Tuhan taruh saya sebagai pemimpin di korporasi ini untuk melayani mereka, Pak. Jadi sangat relevan sekali servant leadership seperti itu. Karena ketika leader, sama yang seperti saya ungkapkan tadi, hanya mengejar reputasinya sendiri, dia nggak pernah turun untuk melayani. Ya, maka suatu saat ya Pak, ketika dia sudah nggak menjabat jabatan itu, dia nggak bisa menggerakkan orang-orang yang bekas anak buahnya. Gitu ya. Tetapi ketika servant leadership ini kan leadership yang ke bawah, bener Pak. Jadi leader itu yang reaching people, Pak. Bukan leader nunggu kemudian people reaching leaders, enggak. Pelayanan sebagai kepemimpinan hamba adalah leader yang cari. Gitu. Makanya kalau kita linkkan dengan Alkitab, Allah itu menyuruh anaknya yang tunggal itu untuk reaching people. Betul. Kita punya, puji Tuhan, kita bukan punya Tuhan yang duduk di tahta kemudian nunggu orang datang, enggak.
untuk menyelamatkan kita, dia reaching kita gitu. Nah, itulah esensi hamba gitu. Demikian juga di kepemimpinan dimanapun, entah jadi gembala tadi, kita bukan harus jadi pemimpin yang cuma duduk nunggu orang datang, enggak, kita yang harus ke mereka. Kita yang harus turun ke lapangan, kita harus dengar keluhan mereka gitu. Iya. Ini menarik sekali Pak ya, karena harusnya pemimpin-pemimpin rohani harus mengerti ya poin ini ya, lebih daripada yang di luar, walaupun kita nggak bisa beda-bedain ya. Tapi kadang-kadang di lapangan kita ketemu Pak, kita jumpai pemimpin rohani yang seakan-akan dalam tanda petik seperti bos, seperti bos, harus dihormati, harus malah tidak menggambarkan tentang kepemimpinan seorang hamba. Nah, kalau poinnya tadi seperti itu, lebih tepat mungkin Yesus ya Pak yang sebagai pemimpin, sebagai seorang hamba luar ya biasa, Pak. Luar biasa. Tuhan Yesus itu yang langsung ke bawah ya Pak ya. Langsung ke bawah, betul. Dan saya sepakat sama Pak Andreas bahwa kita juga menjumpai ya, dan saya juga masih belajar dalam hal itu pemimpin-pemimpin rohani yang malah kepingin dilayanin begitu. Menurut saya itu kita harus kembali lagi. Kita dipanggil untuk memimpin itu untuk mendapatkan jabatan dan untuk memperkaya diri atau memang untuk melayani gitu. Tapi padahal sebenarnya ketika Tuhan panggil juga di pelayanan rohani, itu hal positifnya begitu kita memimpin, itu kita punya Roh Kudus, Pak. Iya. Kadang-kadang ya, dalam pengalaman saya beberapa kali, untuk ngomong ke karyawan saja, Tuhan itu kasih skripnya, misalkan dalam masalah. Itu kelebihan pemimpin yang juga menggembalakan ya, karena kita di Pentakosta yang kita dipimpin oleh Roh gitu. Karena tiap pagi, ketika saya mau memimpin rapat besar, bangun tidur, Tuhan itu kasih. Kamu buka rapat dengan begini, kata-katanya begini, itu sampai skripnya jelas Pak. Wow. Dan ternyata dahsyat sekali begitu saya mempraktekkan itu, itu dampaknya luar biasa. Satu kesaksian Pak, waktu itu ada satu karyawan yang kepengen melaporkan karena merasa tidak puas karena di PHK. Dia memberikan ancaman melalui email dan segala macam gitu. Nah kemudian manajer saya yang ngurusin industrial relation, Pak Agus, ini dijawab kapan Pak? Ini kok dia ngancam-ngancam saya gitu kan. Biarin dulu gitu, besok baru kita ini. Nah tiba-tiba saya bangun pagi, Tuhan kasih email pertamamu paragrafnya seperti ini gitu. Dan kemudian saya kasih tahu manajer, kamu sudah balas belum? Ya manajer saya muslim, Pak tadi saya sholat subuh, saya sudah mau ngetik, tapi kok terus saya tutup lagi. Ya baguslah, sekarang kamu bikin email kalimat pertamanya ini gitu. Dan dia ngikutin Pak, dia nulis kalimat pertama, 1 atau 2 jam setelah itu di-reply sama karyawan itu, dan tensinya sudah rendah Pak gitu. Jadi makanya saya bilang harusnya kita punya penggembalaan, punya Roh Kudus, ini yang dibawa ke situ gitu kan. Seperti itu Pak, indahnya seperti itu Pak. Dengan kata lain Pak, seorang pemimpin harus memiliki keintiman dengan Tuhan ya Pak. Sepakat Pak. Itu intinya ya Sepakat. Pak. Seorang pemimpin kalau nggak punya keintiman, gimana bisa dia menyampaikan pesan Tuhan ya Pak ya kepada yang dipimpinnya. Gimana Pak menurut Bapak Pak? Tepat sekali Pak, kita tahu bahwa perjalanan Yesus ketika dia hari semakin besar kan dikatakan di situ. Dia semakin dikasih oleh Allah dan dikasih sesama ya Pak ya. Sebenarnya itu prinsip leadership. Kita harus semakin dikasih karyawan, kita harus semakin dikasih Tuhan. Dengan cara apa? Kalau ke sesama kita turun ke sesama, kalau ke Tuhan kita bangun keintiman. Betul. Dengan hal itu akan memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang tahu bagaimana memperlakukan orang lain. Gitu. Itu ya. Karena kalau kita intim sama Tuhan, kita merasakan kasih Tuhan, kita men-treat orang lain juga akan nampak itu kasih itu. Seperti itu gitu. Ya suatu saat ya pagi-pagi gitu ya, saya pernah ngobrol sama teman-teman anak buah saya dan segala macam, kemudian dia bilang, Pak, terima kasih ya Pak ya. Tadi saya berangkat kerja itu kusut sekali Pak, karena di rumah itu banyak masalah dan segala macam. Tetapi begitu meeting session pagi ini gitu, saya merasakan ada semangat baru.
paling tidak itulah Pak. Iya, iya. Karena kan karyawan kita ini dari background yang macam-macam gitu Betul, ya. betul, ya. Mereka lelah di rumah, jangan sampai di kantor mereka mengalami kelelahan lagi dan kita nggak bisa jadi penyemangatnya mereka. Ya, ya, gitu. ya. Ya, jadi itu Pak, benar sekali kita ikut Tuhan Yesus semakin hari kita sebagai pemimpin itu harus semakin sayangin Tuhan sama dikasih sesama juga. Iya. Gitu. Jadi prinsip mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu diaplikasikan ya Pak ya dalam kepemimpinan ya Pak. Betul. Karena kan begitu diperas cuma itu kan Pak, kasihlah Tuhan Allahmu Iya, dan kasihlah betul. sesama. Di leadership juga begitu. Gitu. Iya. Karena tesnya leadership juga kalau kita semakin care sama orang yang kita pimpin, itu esensinya Pak. Semakin care dengan orang yang kita pimpin ya Iya, Pak. semakin care. Karena bukti kasih kita adakah caring kan begitu. Betul, Pak. betul. Gitu. Wow, menarik sekali Pak Agus ya. Bapak mungkin ini di sesi-sesi terakhir ada semacam closing statement yang ingin Bapak sampaikan. Silakan Pak. Iya, terima kasih bahwa kita perlu menaruh hati kita kepada generasi muda Pak Andreas. Ya. Karena leadership jangan diberikan kepada orang-orang yang sudah punya posisi manajer atau supervisor. Tetapi membekali leadership harus mulai dari awal. Ya, anak-anak muda awal mungkin SMP, SMA harus dikasih. Kenapa sih menjadi leader itu seperti apa? Nah, pembekalan itu harus dikasih, gitu. Makanya harus lebih dini lah pembekalan leadership. Karena dengan mereka mulai tahu, misalkan SMA mereka sudah tahu bagaimana itu harus jadi leader, itu yang akan membekali mereka. Gitu ya. Iya. Nah, makanya kalau kita ya misalkan kampus STTBI bisa punya program khusus misalkan yang leaders development program. Kita identifikasi memang di tiap kelas ada berapa leader, kemudian kita kumpulin khusus Pak, di develop untuk menjadi leader. Gitu Kita ya. bekali baik secara teori maupun praktis. Wah, luar biasa Pak. Gitu ya Pak ya. Selama sebuah organisasi tidak pernah mengidentifikasi orang-orang yang bisa jadi leader masa depan, dia pada satu titik generasi organisasi itu akan tutup Pak. Iya, Itu mungkin Pak yang saya sampaikan. Iya. Mari pikirkan kita menanamkan nilai-nilai kepemimpinan kepada generasi muda. Iya, mungkin sebelum terakhir lagi nih Pak, Iya. kebetulan puji Tuhan kalau Pak Agus yang sibuk di corporate, sibuk dalam pengembalaan, sibuk dalam mengajar yang lain, Pak Agus juga aktif di STTBI nih Pak. Iya, Luar Pak. biasa nih. Pak, mengapa Bapak masih perlu belajar di STTBI Pak? Begini ya Pak ya, satu hal bahwa kemampuan kita hari ini belum tentu bisa menghadapi tantangan 2-3 tahun mendatang. Oke. Dan saya berpikirnya sederhana saja walaupun saya sudah S3 di IPB gitu kan. Tapi kemampuan yang saya miliki saat ini belum tentu bisa menghadapi dinamisnya perubahan tahun depan. Jadi dengan saya masih belajar lagi di STTBI dan segala macam, itu kita merasa semakin kurang begitu Pak. Karena dengan kita terus menambah gitu kan. Atau simpelnya begini Pak, makanya ketika ulang tahun itu ada 2 pertanyaan yang saya taruh dalam diri saya Pak. Setiap ulang tahun saya tanya, apakah kawan saya bertambah? Yang kedua, apakah ilmu saya bertambah? Oke. 2 pertanyaan ini Pak, karena kawan bicara kesempatan Pak Andreas, bicara networking. Iya. Tapi ilmu bicara pengetahuan dan capability. Inilah yang kita bisa menghadapi masa depan. Kita punya banyak ilmu, nggak punya banyak kawan, kita tertutup kesempatan. Iya. Tapi kalau kita punya banyak kawan, ilmu kita nggak nambah, ya kita cuma teman ngopi-ngopi doang, tapi nggak pernah dikasih kesempatan. Wow. Jadi setiap tahun saya selalu bertanya, apakah kawan saya bertambah, apakah ilmu saya bertambah. Itu yang ditanya ya Pak, Yang kalau ditanya waktu ulang itu. tahun ya Pak ya. Kalau nggak bergerak berarti ada yang salah gitu. Jadi ke STTBI juga untuk nambah kawan juga, makanya ketemu Pak Andreas juga. Puji Tuhan. Menambah networking Iya. dan kesempatan. Gitu. Ya ini luar biasa. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Sama-sama, Agus Pak. buat kehadirannya. Senang sekali. Demikian juga terima kasih buat perhatian seluruh pemirsa. Kita punya banyak insight nih, punya banyak cerita dan pengalaman dari orang yang hebat nih. Ya, Ya, orang yang hebat ya, dan luar biasa.
Saya berharap kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, Baik, Pak Agus. Siap. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak Agus. Sama-sama, Pak. Ya. Ya. Pentecostal Podcast, a podcast from Sekolah Tinggi Teologi Bethel, Indonesia. We're providing you a far-reaching discussion about life from theological perspective to its practical solution. Please enjoy and listen. May the Holy Spirit guide us. E Christ.